Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asad Dewantara dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 8. Saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Alat-alat reproduksi pria. Alat-alat reproduksi laki-laki bagian dalam. 1. Testis. 2. Saluran reproduksi epididymis, vas deferens, uretra. 3. Kelenjar reproduksi, kelenjar hipofisis anterior. 2. Kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretralis. Alat-alat reproduksi pria bagian luar. 1. Penis. 2. Skrotum. Alat-alat reproduksi perempuan. 1. Alat-alat reproduksi bagian dalam, ovarium, uterus, dan vagina. Saluran reproduksi. Alat-alat reproduksi bagian luar, vulva, 2 pubic bone, 3 bibir besar, 4 bibir kecil, 5 klitoris, 6 arifecum uretrae, 7 selaput darah, spermatogenesis. Proses pembentukan sperma ini dinamakan spermatogenesis, berada pada tubulus seminiferus dari dalam testis. Proses spermatogenesis. 1. Pada awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid 2N atau mengandung 23 pasang kromosom. 2. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. 3. Berikutnya spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder, biasanya dinamakan meiosis 1. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. 4. Melalui fase meiosis 2, spermatosit sekunder membelah diri menjadi spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel Sertoli. Oogenesis. Dalam penciptaan ovum atau sel telur merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi sel betina yang belum matang. Menstruasi. Siklus menstruasi. 1. Fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan adalah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi dan sekitar 5 hari pertama menstruasi. 2. Fase provulasi, mulai hari ke-5 sampai ke-14. Pada fase ini hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. 3. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi, kurang lebih 28 hari. 4. Fase pasca ovulasi berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Pada manusia berlangsung kira-kira 266 hari atau 38 bulan. Awalnya blastosit berbagi menjadi 3 bagian, antara lain tropoblas atau sel-sel terluar,
embryoblast, sel-sel bagian dalam, dan blastokol, rongga yang berisi cairan. Tropoblast merupakan sel-sel terluar dari blastosit yang mengeluarkan enzim proteolik sehingga mampu terjadi implantasi pada endometrium. Membran ekstrabrionik berfungsi sebagai pelindung embrio dari berbagai tekanan yang berasal dari luar. Membran ekstrabrionik yang dimaksud adalah satu kantong kuning telur, amnion, karion, dan allantois. Kelairan adalah persalinan terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Proses selanjutnya, satu pembukaan dan pemenipian serviks atau leher rahim dilanjutkan dengan dilatasi sempurna, terus ekspulsi, pengeluaran bayi, dan keluarnya bayi yang berplasenta. Hormon yang berperan pada proses kelahiran bayi adalah relasi diproduksi korpus luteum dan plasenta, estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Keluarga berencana atau KP. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Tujuan keluarga berencana adalah 1. Membentuk keluarga kecil sederhana, 2. Mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, 3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, 4. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil muda, 5. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Manfaat keluarga berencana: 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yang berkualitas. Kelainan pada reproduksi laki-laki. 1. Hipogonadisme. Hipogonadisme adalah satu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kalender seksual atau pada pria disebut testis dan pada wanita disebut ovarium berada di bawah jumlah normal. Hormon seksual memiliki fungsi untuk mengatur karakteristik seksual sekunder, di antaranya produksi sperma dan perkembangan testis pada pria. Kelainan pada reproduksi perempuan. Kanker endometrium. Kanker endometrium adalah kanker pada lapisan rahim bagian dalam. Kanker dimulai dari rahim, yaitu organ berongga di perut berbentuk seperti buah pir, tempat janin berkembang. Sebagian besar kasus kanker rahim adalah kanker endometrium. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.